2、1。Terlihat skeleton yang menggila, meraung-raung, dan hendak menyerang Hirkan. Hirkan langsung melayangkan pukulannya ke kepala skeleton. Kepala skeleton pun jatuh dan menggelinding, efek enhancement sebelumnya juga menghilang. Kedua skeleton lainnya begitu terkejut. Hirkan kembali merasa aneh, mengapa efek enhancement-nya begitu aneh, padahal ia tidak mengubah apapun. Mungkin saja itu hanya bug, pikir Hirkan dalam benaknya. Dari belakang, seekor Lizardman level 30 hendak menyerang Hirkan. Namun Hirkan malah tersenyum karena merasa monster itu muncul di waktu yang tepat. Dengan cepat, Hirkan mengaktifkan efek skill Madness Helm dan Bone Armor pada ketiga skeletonnya. 3 ekor Lizardman sudah mengerang ke arah skeleton. Hirkan menjentikan jarinya, dan seketika ketiga skeleton itu melesat dengan cepat menyerang secara bersamaan. Ketiganya mampu menangani para Lizardman tanpa merasa kesulitan. Akhirnya, ketiga Lizardman berhasil ditumbangkan oleh para skeleton. Dengan begitu, mereka mendapat XP yang besar sehingga level mereka meningkat. Dengan perasaan bahagia, Hirkan tertawa memuji para skeletonnya. Efek skill pada skeleton perlahan-lahan menghilang. Hirkan berkata bahwa minggu depan mereka akan memburu monster untuk mencari telur yang ada di quest. Jika mereka tidak menemukannya di sini, Hirkan akan mengajak mereka ke tempat lain. Di belakang Hirkan, sosok wanita tengah memperhatikannya. Wanita itu bernama Ilya. Ia merasa dirinya adalah wanita dengan paras cantik. Ilya tidak mau mengakuinya, tapi memang begitulah kenyataannya menurut dirinya. Banyak pria terpikat padanya, meskipun Ilya tidak melakukan apapun. Karena itulah, Ilya merasa kehidupannya dimanapun selalu mudah. Kalau ia merasa kesulitan, para budaknya akan langsung maju. Namun sekarang, tiba-tiba Ilya terjatuh di rawa Lizardman dan tak ada satupun orang yang menolongnya. Ilya yang kini penampilannya berantakan merasa kesal dengan rawa kotor tersebut. Ia diajak oleh salah satu budaknya ke tempat itu untuk naik level, tapi kenyataannya, pria bodoh itu malah mati lebih dulu dan meninggalkan Ilya. Level monster di tempat itu terlalu tinggi, ditambah Ilya kesulitan berjalan di sana. Ia pun berpikir untuk mencari seseorang yang bisa ia tipu. Kebetulan sekali, Ilya melihat Hirkan yang tengah mengalahkan para Lizardman dengan skeletonnya. Melihat wajah Hirkan yang begitu polos, Ilya memasang ekspresi jahat dan berniat menjadikan Hirkan sebagai budaknya. Ilya perlahan-lahan mendekati Hirkan sambil berteriak meminta tolong. Ia terduduk lemas di belakang Hirkan. Saat Hirkan menoleh, ia melihat Ilya yang memasang wajah seperti seorang gadis polos dan berkata bahwa kakinya terluka karena monster. Dalam benaknya, Ilya memasang ekspresi jahat dan mengira Hirkan akan merasa kasihan melihat gadis secantik dirinya sedang terluka. Namun kenyataannya, Hirkan bahkan tidak memedulikannya sama sekali. Ia berjalan pergi meninggalkannya begitu saja. Ilya sangat terkejut dan tak percaya ada seorang pria yang mengabaikan wanita secantik dirinya. Ia terus berakting, memanggil-manggil Hirkan dan meminta tolong padanya. Ilya yang kesal sampai menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Sementara itu, Hirkan kembali melihat para skeleton yang sedang bertarung melawan Lizardman. Namun ia merasa kesal karena Ilya masih saja bertingkah menyebalkan. Ia terus mengikutinya dan berpura-pura kesakitan. Meski sudah berakting seperti itu, Hirkan tetap mencuekinya karena merasa itu hanya membuang-buang waktu. Meskipun begitu, Ilya masih saja mengikutinya dengan berpura-pura begitu lemah. Dalam benaknya, Hirkan berkata bahwa jika Ilya memang ingin bermain game, setidaknya jangan merepotkan orang lain. Ia pun teringat kembali pada rekan beban di kehidupannya yang dulu. Kesal, Hirkan akhirnya menoleh dan bertanya apa yang diinginkan Ilya. Sambil berpura-pura menjadi wanita pemalu, Ilya berkata bahwa pedangnya terjatuh dan ia ingin Hirkan mengambilkannya. Hirkan yang kesal meminta Ilya pergi setelah ia menolongnya. Ilya terus membungkuk-bungkuk mengucapkan terima kasih pada Hirkan. Namun tetap saja, ekspresi aslinya hanyalah ekspresi puas karena merasa Hirkan akan masuk ke dalam jebakannya. Terlihat sebuah pedang yang menancap di tengah rawa. Ilya berkata bahwa itu adalah pedangnya. Hirkan mengingatkan Ilya kembali tentang janjinya. Lalu Hirkan meminta skeletonnya untuk mengambilkan pedang tersebut. Para skeleton pun segera pergi mengambilnya. Dari belakang, Ilya masih tersenyum puas dan mengejek Hirkan. Ia memasang ekspresi jahat karena tahu para necromancer tidak bisa berbuat apa-apa tanpa summonnya. Ia berniat menusuk Hirkan karena berani mengabaikannya sebelumnya. Namun Hirkan lebih dulu berbalik sambil tertawa karena Ilya terlalu lambat. Dengan cepat, Hirkan meraih dan melemparkan Ilya. Ilya pun terlempar masuk ke dalam rawa.
Ia yang kesal kembali mengejek Hirkan dan berkata bahwa hidup Hirkan tidak akan tenang setelah berbuat seperti ini padanya, sebab para bodyguardnya pasti akan datang dan menyerang Hirkan. Hirkan tertawa sambil menunjuk sesuatu di belakang Ilya. Di belakangnya sudah terlihat para lizardmen yang siap melahapnya. Ilya berteriak sambil berusaha menahan para lizardmen itu. Sementara itu, Hirkan berkata bahwa jika Ilya ingin menipunya, setidaknya lakukan dengan baik. Sambil memasang ekspresi mengejek, Hirkan mengatakan bahwa ia sudah tahu tujuan Ilya sejak awal. Ia pun memalingkan wajahnya karena merasa hal ini hanya membuang-buang waktu, lalu mengajak para skeleton pergi. Hirkan melihat para skeleton yang sedang menirukan gaya Ilya saat merayu. Ia pun langsung memukuli mereka satu persatu dan memperingatkan agar mereka tidak mempelajari hal-hal aneh. Hirkan semakin senang ketika mendapat pemberitahuan bahwa Ilya telah mati. Ia memperoleh poin dari kematian Ilya dan terkejut padahal ia tidak menghabisinya secara langsung. Mengingat kembali ancaman Ilya soal bodyguardnya, Hirkan tertawa mengejek. Ia menyebut Ilya hanya mengaku-ngaku memiliki bodyguard. Di sisi lain, para bodyguard Ilya benar-benar marah setelah melihat Hirkan berani menghabisi pujaan hati mereka, sang nona Ilya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Hirkan yang menodongkan pedangnya pada seorang pria yang terduduk lemas. Pria itu begitu marah pada Hirkan karena telah berani membunuh Ilya. Hirkan bertanya mengapa pria itu harus membalaskan dendam Ilya. Lagi pula, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ilya bahkan tidak akan mau berkencan dengannya. Hirkan merasa bingung mengapa pria itu begitu terobsesi padanya. Mendengar pertanyaan Hirkan, pria itu tertawa dengan ekspresi gila. Ia berkata bahwa dirinya jatuh cinta pada Ilya. Dengan cepat, Hirkan menebas leher pria itu. Ia tak percaya telah mendengar kata-kata menjijikan seperti itu. Hirkan kembali teringat pada Ilya, si wanita aneh, dan menjengkelkan yang terus mengikutinya hanya untuk menipu dan menjebaknya. Saat itu Hirkan memang tidak menghiraukan ucapan Ilya mengenai bodyguardnya yang akan membalas dendam. Dan sekarang Hirkan mengerti bahwa ucapan Ilya adalah kenyataan. Para pria yang tergila-gila pada Ilya begitu marah dan mencoba membalas dendam padanya. Setiap harinya, Hirkan terus saja bertemu orang-orang aneh yang ingin membalas dendam untuk Ilya. Hirkan pun tertawa karena awalnya ia bingung tidak bisa menemukan quest, dan sekarang dirinya malah menjadi target balas dendam para pria mesum. Hirkan tahu, jika ia menghabisi Ilya lagi, masalahnya mungkin akan semakin membesar. Hirkan kemudian mengambil War Watch dari pria yang ia habisi sebelumnya. Di dalam War Watch itu terdapat 5.000 gold, Goblins Leather Boots, bahkan item langka Necklace of Promise. Ia tahu item langka itu hanya bisa didapat dengan harga sekitar 800.000 won. Sambil membayangkan wajah pria gila tadi, Hirkan dan para skeleton mengangkat lengannya sebagai tanda terima kasih. Hirkan yang sedang sibuk memikirkan menu makan malamnya tiba-tiba dikejutkan oleh orang aneh yang memanggilnya sebagai musuh Nona Ilya. Dengan antusias, Hirkan langsung memberi sambutan pada mereka semua. Terlihat segerombolan pria pemuja Ilya di hadapan Hirkan yang sudah bersiap dengan senjata di tangan mereka. Nyatanya, Hirkan memutuskan untuk lari karena jumlah pemuja Ilya begitu banyak. Hirkan tak percaya jika orang-orang yang terobsesi pada Ilya sudah sebanyak itu. Ia akhirnya berbalik dan menjentikan jarinya meminta para skeleton untuk menyerang. Seorang pria gemuk pun langsung mengeluarkan skill The Power of Love-nya untuk menebas habis para skeleton. Hirkan begitu terkejut, para skeletonnya sudah dikalahkan. Ternyata, orang-orang itu memiliki level yang lebih tinggi darinya, ditambah lagi jumlah mereka sangat banyak. Jelas, Hirkan tak bisa langsung mengalahkan mereka semua. Ia pun langsung berlari terbirit-birit dan berkata bahwa mereka semua akan ia habisi kalau dirinya sudah level up. Singkatnya, Hirkan telah berhasil menghindari mereka. Dengan terengah-engah, Hirkan mulai kesal karena orang-orang itu begitu gigih mengejarnya. Ia kesulitan untuk kabur karena levelnya berada di bawah mereka, jadi ia harus terus bergerak. Namun, ada hal yang membuatnya terkejut. Hirkan tidak tahu di mana dirinya berada, karena tempat itu begitu berbeda. Ia merasa tidak ada tempat seperti ini di Lizard Swamp, padahal ia sudah menjelajahi tempat tersebut selama berhari-hari, tapi tak pernah melihat rawa gelap seperti itu. Hirkan akhirnya memasang senyum di wajah cerahnya. Ia tahu bahwa mungkin saja quest telurnya berada di lokasi tersebut. Sementara itu, orang-orang yang mencari Hirkan terkejut saat menunjuk ke arah para skeleton Hirkan yang sedang asyik menari. Mereka bingung mengapa para skeleton itu menari di sana. Mereka menjadi begitu kesal, merasa bahwa saat ini Hirkan sedang mengejek mereka dengan menyuruh skeletonnya menari. Pria bertubuh besar yang tadi segera melompat, berniat menyerang para skeleton.
skeleton. Namun raungan besar terdengar dari makhluk yang tiba-tiba muncul di belakang para skeleton. Lidah panjangnya menjulur dan melilit pria itu. Seketika monster besar itu langsung melahapnya. Semua orang begitu terkejut karena yang kini ada di hadapan mereka adalah Dragon Lizard. Dragon Lizard adalah bos Lizard Swamp dengan level 40. Mereka ketakutan, merasa tak akan sanggup melawannya. Hirkan diam-diam memperhatikan mereka. Ia juga tak mengira bahwa sarang yang dimaksud itu adalah sarang Dragon Lizard. Setahu Hirkan, Dragon Lizard adalah monster boss dengan defense, health, dan attack yang begitu besar, yang mana membutuhkan sebanyak 20 player dengan level rata-rata 40 untuk mengalahkannya. Padahal Hirkan sudah mendengar bahwa Dragon Lizard telah dikalahkan oleh Party Raid. Seharusnya bos ini sudah tidak ada di sana. Namun jika ada orang dengan quest yang berhubungan masuk ke dalamnya seperti quest Hirkan, maka monster itu pasti akan respawn. Dengan kata lain, jika tujuan quest Ahimbri yang dijalankan Hirkan memang ada di sana, maka ini adalah bagian dari rencana. Hirkan tak percaya bahwa Ahimbri secara tidak langsung menyuruhnya mengalahkan bos Dragon Lizard dengan levelnya yang masih 20. Ia begitu kesal karena Ahimbri benar-benar telah menipunya. Tapi sekarang melihat segerombolan pemuja Ilya ada di sana, Hirkan merasa bahwa setidaknya ia memiliki rekan yang berguna. Hirkan langsung memberikan efek Madness Helm pada ketiga skeletonnya untuk menghalangi mereka agar tidak lari. Itu membuat para pemuja Ilya semakin ketakutan. Dragon Lizard kembali menyerang salah seorang dari mereka. Pada saat itulah Hirkan menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke sarang Dragon Lizard. Sambil memasang ekspresi licik, Hirkan berkata bahwa ia tak akan melupakan pengorbanan mereka. Dengan begitu cepat, Hirkan memasuki sarang itu sampai ke dasarnya. Namun, Hirkan memasang ekspresi terkejut karena sama sekali tidak ada telur di dalam sarang tersebut. Ia mencari dengan begitu detail, memastikan apakah ada sebuah telur di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah benda seperti batu dengan bulatan ungu bercahaya. Hirkan semakin bingung karena benda yang ia temukan lebih mirip batu daripada telur. Namun karena tidak ada benda lain, ia tak punya pilihan. Ditambah notifikasi muncul memberitahu bahwa para skeletonnya telah dikalahkan. Dragon Lizard pun meraung begitu keras ke arah sarangnya. Untungnya, Hirkan telah berhasil keluar dari sana dengan telur batu itu di tangannya. Hirkan yang tak bisa masuk untuk memeriksa lebih jauh lagi, akhirnya terpaksa membawa batu itu bersamanya. Sementara itu, para pemuja Ilya sebelumnya berada dalam kondisi yang mengenaskan. Hirkan kemudian menghampiri mereka dengan memasang senyum mengerikan di wajahnya. Ia mengambil Warwatch milik pria yang tengah sekarat itu. Hirkan berkata bahwa game Warlord sangat menyenangkan karena besarnya kebebasan dalam permainan ini. Ia kemudian menancapkan sebuah pedang sebagai bentuk intimidasi. Hirkan berkata bahwa sejak kemarin ia meladeni mereka hanya sebagai gurauan saja. Tetapi kini sudah banyak hal yang ia pertaruhkan dalam bermain game ini. Karena itu, ia memperingatkan mereka dan wanita bernama Ilya itu untuk tidak mengganggunya lagi, atau Hirkan sama sekali tak akan melepaskan mereka. Hirkan pun melompat dan menginjakan kakinya di atas orang-orang yang tengah sekarat. Ia masih memasang wajah kesal dan bersumpah jika mereka masih berani mengganggunya, maka ia akan menganggap hal itu sebagai perang. Tiba-tiba Hirkan teringat untuk mendapatkan uang tambahan. Ia segera menghubungi Guild Bangsu dan melaporkan titik lokasi Dragon Lizard. Hirkan meminta bayaran sebesar 100.000 gold. Singkatnya, Hirkan memberikan telurnya kepada Ahimbri sambil memalingkan wajah. Ia merasa gugup karena takut memberikan telur yang salah. Dalam hatinya, Hirkan berharap telur yang ia bawa itu adalah telur yang benar, karena ia tidak ingin menjelajahi lokasi itu lagi. Ahimbri memperhatikan telur tersebut sambil memegangi kacamatanya, dengan sorot mata yang begitu serius. Akhirnya, ia mengatakan bahwa telur yang dibawa Hirkan adalah persis item yang ia cari. Hirkan langsung memasang ekspresi puas dan bangga karena telurnya ternyata benar. Ahimbri juga memuji Hirkan yang bisa menyelesaikannya dengan begitu cepat. Padahal sebelumnya, ia mengira Hirkan akan menyelesaikannya dalam waktu yang lama. Hirkan pun langsung menanyakan apakah Ahimbri akan memberikan quest selanjutnya padanya. Namun tiba-tiba saja Ahimbri berkata bahwa telur seperti ini seringkali ditemukan di lokasi monster mutant. Karena itu, ia akan menamainya Corruption Stone. Mendengar hal tersebut, Hirkan kembali teringat pria berkacamata berzirah besi. Ia merasa bahwa mungkin alasan mereka mengincarnya adalah karena Corruption Stone, sebab item itu berkaitan dengan main quest. Hirkan berpikir bahwa pria itu ingin memastikan siapa yang memiliki item ini. Item yang dapat mempengaruhi alur main quest ke depannya. Padahal awalnya Hirkan merasa tertipu oleh quest ini, tetapi sekarang ia tak menyangka bahwa ini akan menjadi bagian dari main quest.
Ahimbri berkata bahwa ia tahu quest ini terlalu sulit untuk Hirkan, tetapi mereka sedang menghadapi makhluk asing yang kuat. Oleh sebab itu, Ahimbri menguji tekad Hirkan. Ia pun bertanya, apakah sekarang kau sudah siap melawan corruption? Dalam hatinya, Hirkan tentu sangat siap. Jika ini bagian dari main quest, maka sudah pasti ini adalah kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Dengan penuh antusias, Hirkan menjawab bahwa dirinya sangat siap, bahkan jika harus mengorbankan dirinya. Sayangnya Ahimbri berkata bahwa bukan sekarang waktunya, karena Hirkan masih seorang pemula. Ia pun menjadi panik. Ia mengira bahwa ini karena levelnya masih terlalu rendah. Tapi Ahimbri memasang ekspresi menjengkelkan sambil berkata bahwa ada pengecualian. Jika Hirkan mau berkata, "Wahai Mage Ahimbri, tolong terima aku sebagai muridmu," maka mungkin ia akan bersedia melatihnya. Singkatnya, Hirkan pun sudah keluar dari ruangan Ahimbri. Notifikasi bermunculan memberitahu bahwa Hirkan telah menyelesaikan quest telur. Ia juga telah menerima title sebagai murid Ahimbri, dan yang ketiga, quest Ahimbri Teaching tengah dimulai. Hirkan kembali teringat wajah menjengkelkan Ahimbri sebelumnya. Ia merasa kesal karena terus-menerus dipermainkan oleh seorang NPC. Sementara itu, adegan beralih ke sarang Dragon Lizard. Sebuah party raid telah berhasil mengalahkannya. Keberhasilan itu terjadi atas bantuan pria berkacamata berzirah sebelumnya, yang menjadi seorang helper. Ketua guild berterima kasih karena pria itu telah membantu guildnya, sehingga tak ada satupun anggotanya yang tewas. Ketua guild memberikan sejumlah gold atas bantuan pria berkacamata itu, tetapi ia tetap menolak. Ia berkata bahwa ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ketua guild bersikeras agar pria itu mau menerimanya. Namun pria tersebut dengan tegas berkata bahwa ia tidak suka melanggar aturan. Ketua guild meminta maaf dan begitu terkejut. Ia mengira pria berkacamata itu membutuhkan uang, sehingga mau menjadi helper. Ia juga merasa heran mengapa seorang ranker sehebat itu mau menjadi helper dalam low level raid. Ketua guild bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Pria berkacamata itu menjawab bahwa sesuai kesepakatan, ia hanya akan mengambil semua item yang ada di sarang Dragon Lizard. Ketua guild berteriak memberitahu bahwa seharusnya dalam sarang itu tidak ada item apapun. Tapi pria itu malah merasa beruntung, karena ia tak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Corruption Stone. Sebelumnya pria itu mendengar kabar mengenai respawn Dragon Lizard. Ia mengira Hahoe Mask sudah mengambil quest itu. Tapi karena Dragon Lizardnya masih hidup, ia menduga bahwa Hahoe Mask gagal menyelesaikan questnya. Pria itu segera melompat masuk ke dalam sarang. Ia berkata bahwa mengalahkan bos tidak mungkin dilakukan hanya dengan kontrol. Ia tersenyum, berpikir bahwa ia hanya perlu mengambil Corruption Stone-nya dan menghentikan Hahoe Mask dalam menyelesaikan quest ini. Namun kenyataannya, sarang tersebut benar-benar kosong. Tak ada apapun di dalamnya. Pria itu begitu terkejut hingga tangannya gemetar. Ia pun berteriak begitu keras, melampiaskan kekesalannya. Sementara itu, Jaehyun tengah terduduk dengan wajah serius menatap layar ponselnya. Ia berkata, akhirnya ini saatnya. Ia menambahkan bahwa setiap hari ia telah melewati banyak penderitaan, namun terus mencoba meyakinkan diri bahwa suatu saat hidupnya akan membaik. Sambil mengepalkan tangannya, Jaehyun berkata bahwa semuanya akan berakhir di sini. Dengan ekspresi serius, ia menyatakan bahwa ia sudah memutuskan. Hari ini, ia akan membeli daging. Jaehyun menari-nari memegangi ponselnya sambil tertawa. Ia berkata bahwa selama ini sudah berhemat demi bertahan hidup. Tapi karena kini ia telah mendapatkan quest utama, seharusnya kedepannya tidak akan ada masalah lagi. Sebelumnya, ia juga telah mendapatkan uang tambahan dari mengambil Warwatch milik player lain. Dengan ekspresi bahagia, Jaehyun tak sabar mengubah goldnya menjadi uang sungguhan. Akhirnya ia melihat dana masuk, Jaehyun pun bersiap membeli daging. Namun tiba-tiba notifikasi pemotongan saldo rekening muncul. Saldo rekeningnya dipotong untuk membayar hutang dan sewa. Jaehyun berteriak frustasi karena dalam kondisi seperti ini, ia bahkan tak mampu membeli makanan sungguhan. Ia merasa sangat kecewa. Sekarang hidup Jaehyun benar-benar miskin. Namun tiba-tiba saja, Romeni kembali menghubungi Jaehyun. Ia bertanya apakah Jaehyun masih hidup dan apakah ia akan berhenti mengunggah video. Jaehyun lupa mengabari Romeni. Ia berniat menjelaskan situasinya yang sedang diincar. Namun dengan ekspresi jengkel, Hirkan bertanya-tanya apakah dirinya harus terus bersembunyi seperti ini dan terus merasa kelaparan hanya demi menghindari orang-orang yang mengejarnya. Hirkan pun berdiri dengan ekspresi penuh keyakinan. Ia tidak akan memedulikan apapun selama dirinya bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Singkatnya, sekarang Hirkan telah memasuki lokasi baru, yaitu Forest of the Dead. Dengan senyum penuh keyakinan, Hirkan tahu bahwa tempat ini sangat cocok untuk mendapatkan experience point. Ditambah lagi, suasananya yang menyeramkan begitu pas untuk menarik perhatian para viewers. Hirkan berkata pada mereka
mereka bahwa sebelum memulai perburuan, ada satu anggota baru yang akan bergabung. Nampak seekor skeleton baru. Hirkan menyampaikan bahwa sekarang Skeleton Magic akan bergabung bersama mereka. Ia pun meminta semua anggotanya untuk akur. Skeleton Mage itu tampak memasang ekspresi malu-malu. Hirkan bisa memanggil satu skeleton baru berkat skill yang diberikan oleh Ahimbri. Ditambah lagi, Skeleton Mage itu dapat menggunakan mantra level tinggi seiring bertambahnya skill mastery milik Hirkan. Meskipun ini adalah sesuatu yang menguntungkan, namun penggunaan mantranya menguras mana sangat besar hingga mananya tidak cukup untuk digunakan pada dirinya sendiri. Sambil memandangi para skeleton yang bangkit dari tanah, Hirkan berkata bahwa buruan mereka kali ini adalah para skeleton level 33. Para skeleton miliknya terlihat kebingungan karena harus melawan sesama jenisnya. Hirkan mengatakan bahwa para skeleton miliknya akan menyadarinya sendiri ketika sudah bertarung dengan para undead, sebab para undead memiliki trait yang berbeda dari monster biasa. Sayangnya para skeleton milik Hirkan malah bersembunyi. Hirkan yang kesal segera meminta mereka untuk tidak membuang-buang waktu. Ia pun memaksa mereka untuk segera bertarung. Di depan, Skeleton Warrior nomor 1 sudah menyerang lebih dulu. Dengan raut sedih dan terpaksa, akhirnya skeleton itu pun menyerang seekor undead di sana. Namun tak lama, undead itu tidak tumbang. Sebaliknya, ia malah memasang ekspresi terkejut. Hirkan memberitahu bahwa serangan biasa memang tak kakaan berhasil. Oleh sebab itu, ia mengeluarkan palu Mage's Hammer. Dengan cepat, ia menghantam para skeleton hingga tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Hirkan pun meminta para skeleton miliknya untuk melakukan hal yang sama, yakni memukul kepala para undead. Nampaknya para skeleton miliknya begitu ngeri melihat apa yang dilakukan oleh Hirkan. Lalu Hirkan langsung memberitahu bahwa target mereka hari ini adalah memburu 100 ekor skeleton dalam waktu 100 menit karena ia sedang membuat time attack video. Jika mereka gagal, Hirkan akan meninggalkan para skeletonnya di sana. Para skeleton yang ketakutan segera berlari terbirit-birit. Notifikasi level up muncul karena sudah banyak undead yang berhasil dikalahkan oleh para skeletonnya. Hirkan sangat puas dengan kerja keras para skeleton miliknya itu. Ia tertawa puas karena awalnya mengira akan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan weapon barunya. Namun, nampaknya performa mereka jauh lebih bagus dari dugaannya. Hirkan sudah memperkirakan bahwa videonya akan bagus, jadi ia berniat menghubungi Romeni. Namun secara mengejutkan, seekor Skeleton Warrior level 35 muncul di hadapan Hirkan. Ia sangat terkejut melihat keberadaan undead itu karena Skeleton Warrior adalah monster rare yang muncul secara acak. Dengan tatapan penuh semangat, Hirkan langsung menyerang ke arah skeleton itu. Ia membayangkan bahwa jika berhasil mengalahkannya, maka makan malam yang lezat sudah menantinya. Namun secara mengejutkan, skeleton itu menyerang dengan senjatanya dan nyaris membuat Hirkan mati dalam satu serangan. Hirkan mulai panik. Untung saja ia refleks menghindar dengan cepat. Beruntungnya lagi, Hirkan sudah lebih dulu menyerang tangan skeleton itu dan hampir mematahkannya. Ia pun tahu apa yang harus dilakukan. Dengan combo dari skeleton miliknya, ia menggunakan skill yang ia namai Pelvis Crusher. Untungnya, semua skeleton miliknya aman, tanpa satu pun yang mati. Di belakang, Skeleton Warrior itu mulai mengamuk dan masih hendak menyerang. Hirkan tersenyum dan berkata bahwa dirinya masih punya satu skeleton lagi. Itu adalah Skeleton Magic yang sudah bersiap dengan mantranya. Skeleton Magicnya pun langsung mengeluarkan sihir hingga membakar Skeleton Warrior itu. Pertarungan pun dimenangkan dan Hirkan mendapatkan experience point. Sambil menatap ke arah Skeleton Warrior yang terbakar, Hirkan merasa bahwa hasil videonya pasti akan sangat bagus. Namun kini ia jadi merasa lapar dan kembali teringat pada menu makan malamnya. Tiba-tiba notifikasi muncul memberitahu bahwa Field Boss telah mendeteksi kematian bawahannya. Sontak, Hirkan terkejut sampai matanya membelalak. Sistem kembali memberi peringatan bahwa Field Boss telah menemukan penyusup. Peringatan bahaya muncul bersama dengan kemunculan lingkaran sihir sebagai tanda bangkitnya Field Boss. Tak lama, di hadapannya muncul seekor boss skeleton besar. Hirkan sangat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Golden Skeleton level 40, sang boss monster dari Forest of the Dead, dan juga boss monster kelas Mage pertama. Ia dijuluki sebagai Newbie Killer karena kekuatannya jauh di atas rata-rata. Kini Hirkan teringat bahwa syarat kemunculan Golden Skeleton adalah dengan menghabisi banyak sekali skeleton. Ia benar-benar tidak sempat memikirkan hal itu. Hirkan tahu bahwa dirinya tidak bisa menjamin kemenangan melawan Golden Skeleton itu. Namun jika ia berhasil, tentu keuntungan yang didapat akan sangat besar. Hirkan berniat memberikan buff pada para skeletonnya, namun ia melihat bahwa mereka menghilang begitu saja. Notifikasi muncul memberitahu bahwa summoning telah dibatalkan karena mana milik Hirkan tidak mencukupi.
Ia merasa sangat frustrasi. Artinya, kini ia harus bertarung seorang diri tanpa para skeleton kesayangannya.